Sebanyak 297 juta data warga negara Indonesia diduga mengalami kebocoran. Peristiwa ini menunjukkan ketahanan cyber di Indonesia masih sangat lemah. Sebab kerap kali terjadi kebocoran data pribadi di internet, baik data pribadi di ranah swasta seperti data di Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Selain itu, indikasi kebocoran data juga terjadi di instansi publik, seperti bocornya data pasien COVID-19, data pemilu di KPU, dan juga dugaan terbaru data BPJS Kesehatan. Secara khusus, dugaan kebocoran data pribadi di BPJS menunjukkan lemahnya ketahanan cyber, meskipun BPJS selalu memaintenance agar keamanan data peserta terjamin kerahasiaannya. Apalagi kondisi ini diperparah dengan tindakan para hacker dan cracker yang cukup memiliki keahlian yang terus diasah dengan teknologi yang terus diupdate. Kebocoran 297 juta data pribadi bukan merupakan angka yang kecil. Data BPJS Kesehatan ini tergolong sangat besar, 279 juta, termasuk data peserta yang sudah meninggal. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total penduduk Indonesia dan hal ini menjadi alarm bagi Indonesia. Juru bicara Kemenkominfo Dedi Permadi menjelaskan, data tersebut adalah sebagian berasal dari data pribadi masyarakat Indonesia. Meski demikian, jumlah yang baru terkonfirmasi mencapai 100.002 data pribadi penduduk Indonesia dari klaim sebanyak 1 juta data. Kominfo bisa mengkonfirmasi bahwa data tersebut adalah sebagian berasal dari data pribadi masyarakat Indonesia, meski jumlahnya yang terkonfirmasi baru mencapai 102.000. Mohon maaf, saya ulangi, 100.002. Jadi 100.000 lebih 2 data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari klaim sebanyak 1 juta data. Peristiwa ini sungguh mengganggu dan meresahkan warga negara Indonesia. Lantas untuk menjamin kerahasiaan data pribadi, siapa yang mempunyai otoritas untuk menghapus data yang diretas oleh para hacker tersebut? Di sisi lain, apakah data tersebut bisa dihapus dari para hacker? Untuk diketahui, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di situs Surface Web Rate Forum. Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia. Ratusan data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun Codes. Tim Liputan Berita 1. Nasib data WNI yang bocor, itulah topik dialog kita pagi ini. Kebocoran data pribadi penduduk RI kerap terjadi. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki aturan yang lengkap untuk mengatur secara tegas perlindungan data pribadi warganya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Communication and Information System Security Research Center, Pratama D. Persada. Dan kami juga akan mengajak Anda pemirsa berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca. Mas Pratama, apa kabar? Baik, Mas Dodi. Ya, Mas Selamat Pratama. pagi. Iya, ini kita bicarakan soal isu yang memang sedang menghangat dalam beberapa hari terakhir, begitu nasib data WNI kita yang bocor seperti apa. Nah, Kemenkominfo tadi melalui juru bicaranya sudah mengonfirmasi bahwa data yang sudah memang betul sesuai dengan data pribadi Indonesia WNI adalah sebanyak 100.002 begitu. Nah, bagaimana secara teknis apakah memang data ini yang sudah bocor itu bisa dihapus dari tangan hacker atau seperti apa? Begini, mungkin perlu dikonfirmasi ya. Kalau data yang saya dapat sih 1 juta ya. 1 juta lebih 1 field gitu. Kemudian ketika kita cek memang di dalamnya banyak orang-orang yang tanggal lahirnya itu bahkan sebagian besar di atas tahun, bukan di atas, di bawah tahun 20-an. Ada yang tahun 1918, 1919 begitu. Jadi memang data-datanya data-data yang sudah orang-orang yang mungkin sudah meninggal begitu. Tapi secara random kita mencoba melakukan checking data ke sistem BPJS dan memang terkonfirmasi gitu bahwa
data yang ada di dalam sampel database tersebut memang peserta BPJS gitu, termasuk siapa pertanggungannya, berapa nilai pertanggungannya dan lain-lain begitu. Nah, ketika data ini bocor begitu, diambil oleh hackers yang dia mengklaim bahwa dia memiliki 279 juta data gitu, saya pikir si hackers ini memiliki data seperti yang mereka sebutkan kayaknya gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau hackers itu mencuri data, nggak mungkin dia ngambil data hanya sebagian atau bahkan hanya 100.000 gitu. Pasti diambil semuanya. Contohnya Mas Dodi nih, ngerampok rumah orang, ketemu berangkas, buka berangkasnya, kemudian ada emas 1 kilo gitu. Masa mau ngambil hanya 10 gram? Iya, kan nggak akan mungkin. Nggak mungkin disisain ya Mas ya? Tapi akan diambil semuanya begitu. Nah, sama seperti ini, 100 juta sampel data itu diberikan untuk apa? Supaya si pembeli ini merasa yakin bahwa data yang diberikan itu adalah benar-benar data yang valid begitu. Nah, tadi juga disebutkan, kenapa kok jumlahnya 279 juta data? Padahal anggota BPJS, peserta BPJS itu hanya sekitar 222,4 juta data begitu. Nah, kalau melihat dari struktur datanya, isi data di dalamnya, ternyata memang di database tersebut masih banyak orang-orang yang memang sudah meninggal tapi tidak dihilangkan dari database-nya BPJS begitu, sehingga jumlahnya bisa membengkak sampai 279 juta data begitu. Oke. Kalau kita lihat Mas, di dalam datanya tersebut gitu, nomenklatur yang ada gitu, contohnya NOKA, pertanggungan, nama cetak, jenis kelamin dan lain-lain, saya yakin itu sih memang datanya diambil dari database-nya BPJS Kesehatan. Oke, jadi begitu. Kalau dari Mas Pratama sendiri menilai bahwa memang betul hackernya memang memiliki datanya begitu ya, mereka tidak bohong begitu, terbukti dari 1 juta sampel yang mereka bisa dikatakan mereka buat sebagai teaser atau promo begitu, itu memang sudah betul datanya data BPJS, tapi memang mungkin masih unggahan yang lama atau bagaimana sehingga kemudian ada data orang yang meninggal. Bukan unggahan yang lama sih Mas, bukan unggahan yang lama gitu, tapi sampel data yang diberikan itu kebetulan, kan mereka nggak tahu tuh, mungkin bukan orang Indonesia atau siapa gitu, kebetulan isi datanya adalah isi data dari orang-orang yang tanggal lahirnya kan berurutan itu, dari tahun 1916, 1918 begitu. Sampel datanya mungkin dikasih sampel data yang ujungnya gitu, yang umurnya memang sudah sangat tua sekali begitu. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan terhadap data yang sudah bocor tersebut begitu, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Ketika terjadi kebocoran dan yang menyebabkan kebocoran itu, baik itu tidak sengaja atau kelalaian gitu, sumbernya dari si pemilik platform atau pemilik layanan elektronik, nggak ada yang bisa kita lakukan Mas gitu. Masyarakat ini hanya jadi korban gitu, karena tanggung jawab itu sudah kita serahkan kepada si pemilik layanan. Oke, artinya tidak bisa dihapus ya, secara teknis tidak bisa dihapus dari tangan hacker yang memiliki data 279 juta itu. Ya kalau kita bisa tahu hackersnya mungkin bisa minta tolong lah gitu, kita hapus gitu. Tapi mana mungkin mereka mau hapus, karena data ini kan menjadi aset buat mereka begitu. Mereka untuk jualan gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa kok nggak kita tangkap aja itu hackernya gitu? Kenapa nggak dikejar aja gitu? Nggak semudah itu juga gitu. Jadi hackers yang ketangkap itu mungkin hackers yang nggak pinter gitu, karena mereka lupa menyembunyikan source IP-nya gitu. Nah, hackers yang pinter pasti mereka sudah mengantisipasi, mereka menggunakan proxy, mereka menggunakan VPN atau menggunakan VPS begitu, sehingga ketika di tracking bukan alamat mereka yang sebenarnya gitu, dan susah untuk mencarinya karena mereka menggunakan kode-kode nama gitu. Kecuali kalau misalkan kita bekerja sama dengan beberapa negara tempat proxy tersebut berada gitu ya, mungkin bisa, tapi butuh waktu agak lama. Nah, ini kan sudah pasti motif para hacker ini kan uang ya, tentu saja mereka menjualkan untuk mencari uang begitu. Dan kalau kita perhatikan juga data-data yang diretas itu kan diantaranya adalah nomor KTP, kemudian nomor telepon, ada alamat juga, email, bahkan sampai jumlah gaji. Nah, data-data ini bisa digunakan untuk apa apabila nanti jatuh ke tangan orang yang salah? Sebentar ya, kalau di data yang saya dapat sih jumlah gaji nggak ada ya.
Oh, Saya nggak tahu tuh apa namanya jumlah gaji itu apa di field yang sebelah mana. Karena memang ada banyak sekali field gitu yang ada gitu dari nomor NOKA, nama cetak, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kode negara, golongan darah, sampai status dan lain-lain. Tapi saya tidak melihat adanya gaji sih sebenarnya di situ gitu. oke. Nah, apa namanya data itu kalau misalkan sudah beredar gitu, ya kita tidak bisa lagi melakukan keeping terhadap data tersebut gitu. Sebenarnya kan kita punya aturan bahwa kita ini boleh menghapus data yang tidak kita inginkan di internet begitu. Kalau misalkan pemegang datanya itu adalah pemegang data resmi, platform resmi begitu yang bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini kan tidak. Data kita ini yang ngambil kan hackers gitu. Begitu ngambil hackers kemudian dijual. Dijual itu yang beli siapa? Yang membeli pasti orang-orang yang punya pikiran agak kriminal gitu. Agak kriminal itu bisa dia suka ngirim spam iklan yang nggak jelas gitu, atau diperjualbelikan kepada misalkan agen pinjaman online gitu atau agen asuransi dan lain-lain begitu yang tujuannya untuk merugikan masyarakat gitu. Bahkan kalau misalkan advance-nya lagi bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Kenapa? Karena banyak sekali link-link yang dikirimkan, SMS yang dikirimkan itu berisi link-link yang isinya adalah mungkin phishing gitu. Begitu kita klik ternyata itu menginstal malware ke handphone kita sehingga handphone kita bisa di take over oleh orang begitu. Lebih jahatnya lagi kalau misalkan si pembeli data ini lebih pinter gitu, nomor handphone itu bisa dilingkan dengan akun keuangan yang kita miliki, misalkan akun dari dompet digital yang kita miliki. Dari nomor handphone itu bisa kita ketahui apakah nomor handphone itu ada GoPay-nya enggak, ada OVO-nya enggak, ada data-nya enggak gitu. Nah, kalau diketahui seperti itu, orang bisa menggunakan social engineering untuk melakukan penipuan. Mas Dodi, lebih gampang kita menipu orang kalau kita punya data dasar orang itu daripada kita tidak punya sama sekali. Misalkan Mas Dodi, Anda dari BPJS Kesehatan, nomor kartu Anda sekian, tanggal lahir Anda sekian, alamat Anda sekian gitu. Pertanggungan Anda adalah ini begitu. Apakah benar? Kalau benar Anda mendapatkan reward di BPJS Kesehatan 100 juta tuh. Nah, untuk itu akan kami kirimkan tapi Anda bayar pajak dulu gitu. Tahu semuanya gitu. Data-data dari targetnya gitu. Orang pasti akan lebih percaya gitu. Nah, data-data ini secara bodoh aja gitu. Kalau diambil bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu, Mas gitu. Jadi memang sangat berbahaya sekali dan celakanya tidak ada yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari kebocoran ini. Oke lah, kemarin Menkominfo bilang bahwa kita harus benar-benar menjaga data pribadi kita dengan misalkan membuat password yang aman, mengganti paspor, jangan klik link sembarangan, jangan menggunakan wifi gratisan begitu. Tapi itu dari sisi kita gitu, ya kan? Kita bisa menjaga itulah gitu. Tapi kan ini masif dari sisi penyedia layanan elektronik begitu. Ingat nggak dulu ada Tokopedia, ada 91 juta data dari Tokopedia gitu. Bocor, termasuk data saya juga di situ. Jadi handphone saya juga sudah kemana-mana gitu, dan kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa menuntut ke pemilik layanan ini karena memang di Indonesia ini belum ada aturan hukum undang-undang begitu yang memberikan sanksi yang cukup berat kepada para pemilik platform atau pemilik layanan elektronik ini yang mengumpulkan data masyarakat jika terjadi kebocoran di platformnya mereka begitu. Jadi mereka masih merasa bahwa mereka itu adalah juga korban. Saya ini korban peretasan juga gitu. Saya ini juga mengalami kerugian juga gitu. Kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Anda sudah dapat untung dari masyarakat, Anda sudah untung dari data-data pribadi ini. Harusnya Anda lebih aware dong untuk menyimpan data-data pribadi ini, lebih aware untuk mengamankan data-data pribadi ini gitu. Misalkan kalau data-data tersebut di server database-nya disimpan dalam bentuk encrypted itu disandi atau di-encrypt gitu, sehingga datanya acak gitu. Itu akan lebih aman sehingga ketika ada hackers masuk ke dalam sistemnya mereka berhasil mencuri datanya itu, hackers ini nggak akan bisa baca isi datanya. Jadi percuma mereka hacking gitu. Kenapa kok itu tidak dilakukan? Padahal teknologi itu ada dan teknologi itu gampang untuk dibuat gitu atau dibeli. Oke, gitu, artinya Mas. sekarang yang diperlukan adalah regulasi ya, karena tadi Anda bilang belum ada aturan yang kemudian memberikan semacam keharusan bagi mungkin marketplace atau penyedia layanan yang menghimpun data dari masyarakat. Tidak ada kewajiban buat mereka untuk benar-benar secara kuat melindungi data tersebut, dan apabila memang datanya tersebar tidak ada hukuman buat mereka.
Ya Mas, yang kita butuhkan adalah regulasi yang memiliki hukuman. Kalau hanya regulasi, sebenarnya ada beberapa regulasi yang kita miliki. Misalkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik atau PSTE gitu. Tapi di situ tidak terlalu kuat gitu. Di dalamnya itu hanya himbauan gitu untuk melakukan penguatan sistem dan lain-lain. Tidak ada sanksi yang berat, sanksi yang baik pidana maupun perdata kepada pemilik platform atau pemilik layanan transaksi elektronik tersebut ketika mereka lalai dan terjadi kebocoran begitu. Akhirnya ya kayak gini, dan ini akan terjadi terus kalau misalkan undang-undang ini belum kita miliki, karena pemilik platform akan merasa santai-santai saja gitu. Mungkin mereka sudah melakukan pengamanan gitu, tapi kan nggak maksimal sehingga terjadi kebocoran. Di Eropa itu ada namanya GDPR, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya di Indonesia gitu, General Data Protection regulation gitu. Di sana itu ada denda sampai 20 juta euro gitu bagi pemilik platform atau pemilik layanan apabila membocorkan satu saja data pribadi masyarakat Eropa begitu. Sehingga di sana perusahaan baik perusahaan swasta, kemudian organisasi-organisasi pemerintahan benar-benar melakukan pengamanan ini dengan maksimal karena mereka takut ada ancaman hukuman di sana gitu. Oke, harusnya kejadian ini menjadi momentum dong ya buat pemerintah, mungkin Kemenkominfo dan beberapa instansi terkait begitu untuk mengetatkan lagi peraturan, memberikan sanksi apabila ada penyedia layanan tadi yang menghimpun data dari masyarakat, kemudian justru kehilangan datanya begitu, tidak bisa melindungi data dari masyarakat. Ya betul Mas, harusnya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Kan ini juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, rancangannya itu sudah menjadi prolegnas sejak bertahun-tahun yang lalu begitu. Dan kebocoran data ini kan sudah terjadi berulang-ulang kali begitu ya kan, sehingga saat ini masyarakat tuh hampir nggak ada privasinya gitu. Mungkin Mas Yodi juga sudah pernah mengalami, hari ini ditelepon oleh agen asuransi A, besoknya ditelepon ditawarin KTA, besoknya ditelepon dari bank lain menawarkan kartu kredit dan lain-lain begitu. Mungkin sudah mengalami gitu. Mungkin kita kalau di kota-kota besar begitu dengan akses informasi yang gampang, internet yang lumayan cepat gitu, mungkin kita bisa mengerti lah bahwa oh ini penipuan, ini nggak bener nih gitu. Tapi saudara-saudara kita nih yang baru mulai internet, kemudian mereka baru punya handphone, baru beli handphone begitu mereka mendapatkan SMS atau WA, tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah mobil Avanza gitu, segera diklaim, segera diambil Anda, tapi bayar dulu pajaknya 10% supaya hadiah bisa dikirimkan gitu. Banyak Mas yang jual sawah, jual tanah gitu, utang kepada tetangga gitu, hanya untuk ini. Ternyata memang itu penipuan begitu kan, kasihan. Betul. Gitu Mas. Iya, memang kalau saya lihat juga ini daftar SMS saya juga banyak sekali dengan scam-scam seperti itu dan sebagainya, dan mungkin ini masyarakat lain juga seperti itu. Kalau kita mungkin ya orang-orang di kota tahu ya, bisa membedakan mana kemudian yang palsu, mana kemudian yang benar begitu ya. Tapi ya tadi Anda bilang begitu ya, banyak masyarakat mungkin di pedesaan yang mudah sekali tertipu dengan iming-iming seperti itu. Oke, Mas Pratama, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama Good Morning Jakarta.